nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan. 2. Anggaran Dasar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia tahun 2019 memperhatikan 1. Surat yang disampaikan oleh pengurus cabang PAPI Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Persatuan Daerah PAPI Sumatera Selatan tentang susunan pengurus cabang PAPI Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2022-2027. 2. Berdasarkan hasil musyawarah cabang pengurus cabang PAPI Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 4 Januari 2022 yang disampaikan kepada kami, menetapkan pengurus cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu Persatuan Ahli Farmasi Indonesia masa bakti 2022-2027. Pasal 1. Komposisi dan personilnya pengurus cabang PAPI Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2022-2027 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Pasal 2. Masa bakti jabatan pengurus cabang PAPI Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 5 tahun terhitung sejak diterbitnya surat keputusan sampai dengan dilaksanakan musyawarah cabang berikutnya pada tahun 2027. Pasal 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbarui apabila kemudian hari terdapat kesalahan dalam ketetapan atau untuk kepentingan pergantian antar waktu. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 25 Februari 2022. Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Ketua RH Agusti Johar SE MM. Sekretaris Jainal Arifin Ahli Madya Farmasi SE MM. Lampiran surat keputusan pengurus daerah PAPI Sumatera Selatan nomor 21 PD PAPI Sumatera Selatan garing SK garing 2 garing 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang komposisi pengurus cabang PAPI Kabupaten Komering Ulu 2022-2027. Susunan pengurus organisasi. 1. Pembina Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2. Pengawas, Ketua Dr. Andes Mustafa Kamal Apoteker MKM, Wakil Ketua Nasruddin, Sekretaris Dr. Susi Prihatiningsi. Pengurus harian diharapkan kepada nama yang disebut harap ke depan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Ketua Emilia Fitriani Ahli Madya Farmasi SSI. Wakil Ketua 1, Ida Widyati Ahli Madya Farmasi. Wakil Ketua 2, Nur Hayati Ahli Madya Farmasi. Sekretaris Apridice Sarjana Farmasi. Wakil Sekretaris Betty Kristina Hutagalung Ahli Madya Farmasi. Bendahara Romna Julita SKM. Wakil Bendahara SB Nila SSI. Seksi-seksi garing bidang. Bidang organisasi dan hukum. Ketua Laili Riyati Ahli Madya Farmasi. Wakil Ketua Nanda Gusvita Ahli Madya Farmasi. Anggota 1. Lia Rustina Ahli Madya Farmasi. 2. Fani Febrianti Ahli Madya Farmasi. 3. Indri Yusnita Ahli Madya Farmasi. 4. Peggy Desmaya Ahli Madya Farmasi. 5. Yusnita Afrina Ahli Madya Farmasi. 6. Ana Hartati Ahli Madya Farmasi. Bidang pendidikan, pelatihan dan usaha. Ketua
Juli Fahnur Ahli Madya Farmasi SE. Wakil Ketua Korota Aini Ahli Madya Farmasi. Anggota 1. Eli Fitriani Ahli Madya Farmasi. 2. Risa Atika Ahli Madya Farmasi. 3. Jaleha Ahli Madya Farmasi. 4. Yuni Atika Ahli Madya Farmasi. 5. Rike Aprilia Ahli Madya Farmasi. 6. Atika Amelia Susanti Ahli Madya Farmasi. 7. Obin Marka Saputra Ahli Madya Farmasi. Bidang kerohanian dan pengabdian masyarakat. Ketua Dewi Saptrianita Ahli Madya Farmasi. Wakil Ketua Lisna Arika Ahli Madya Farmasi. Anggota Erliansa SSI. 2. Fitria Kolta SSI. 3. Maheru Yuliansa Ahli Madya Farmasi SKM. 4. Novi Ulandari Ahli Madya Farmasi. 5. Windy Ismarita Ahli Madya Farmasi. 6. Pipi Pratiwi Ahli Madya Farmasi. Koordinator Apotik dan Toko Obat. Anggota 1. Lidiansa Ahli Madya Farmasi. 2. Joleha Agustina Ahli Madya Farmasi. 3. Anggi Triswi Haja Sarjana Farmasi. Koordinator Rumah Sakit dan Klinik. Anggota 1. Yurida Ahli Madya Farmasi. Yulia Ajela Asabela Sarjana Farmasi. 3. Yosi Dita Sarjana Farmasi. Koordinator Puskesmas. Anggota Sri Hartini Ahli Madya Farmasi. 2. Rini Ismiati Ahli Madya Farmasi. 3. Yuliana Ahli Madya Farmasi. 4. Indri Anggraini Ahli Madya Farmasi. Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Ketua RH Agusi Johar SEMM. Sekretaris Zainal Arifin Ahli Madya Farmasi SEMM. Terima kasih. Prosesi pelantikan. Mohon berkenan kepada Sekretaris Pengurus Daerah FAFI Sumatera Selatan, Bapak Zainal Arifin MM untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan naskah pelantikan pengurus cabang FAPI Kabupaten Ogan Komering Ulu masa bakti 2022-2027 oleh Ketua PD Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Sumatera Selatan diwakili oleh Sekretaris PD FAPI Sumatera Selatan Bapak Zainal Arifin MM. Naskah pelantikan pengurus daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada pelantikan pengurus cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang akan dilantik pada hari ini. Sebelum pelaksanaan pelantikan ini, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak dan Ibu semua bersedia untuk dilantik sebagai pengurus cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu? Baiklah, pada hari ini Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 dengan memohon ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala, saya lantik Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
Kabupaten Ogan Kemering Ulu. Semoga Bapak Ibu dapat menjalankan amanah mulia ini dengan baik, serta mampu menjalankan roda organisasi profesi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan yang berlaku. Semoga pula niat baik dan semangat kita untuk melaksanakannya mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja 25 Februari tahun 2022 atas nama Ketua Persatuan Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Zainal Arifin sudah ditandatangani. Penandatanganan naskah berita acara pelantikan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menuju meja penandatanganan. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan pengurus cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia dari Ketua PD FAPI Sumatera Selatan kepada PC FAPI Ogan Komering Ulu. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera organisasi FAPI dari Ketua Pengurus Daerah FAPI Sumatera Selatan kepada pengurus cabang FAPI Ogan Komering Ulu. Dengan ini saya serahkan bendera Persatuan Ahli Farmasi Indonesia siap untuk dikibarkan di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Kemering Ulu. Siap laksanakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula, diikuti oleh seluruh pengurus FAPI yang telah dilantik.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Ogan Komering Ulu, masa bakti 2022-2027. Kepada yang terhormat Ibu Emilia Fitriani, SSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Bupati Ogan Komering Ulu, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Ahmad Tarmizi. Dengan kerendah hatian beliau, seharusnya panjang yang ingin disebutkan Pak, tapi hari ini cukup nama saja. Dan ini Pak Sekda ini adalah inspirasi kita semua bahwa untuk belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Terima kasih Pak Sekretaris Daerah sudah berkenan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah PAFI Sumatera Selatan Bapak Agus Johar MM yang saat ini hadir di tengah-tengah kita secara virtual. Mudah-mudahan beliau dapat melihat secara langsung prosesi pengukuhan PC PAFI Ogan Komering Ulu masa bakti 2022-2027. Karena pada saat bersamaan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga pada hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Pengurus Daerah PAFI Sumatera Selatan, Bapak Zainal Arifin MM beserta rombongan. Selamat datang Bapak di Kota Bimbing Sekundang, mudah-mudahan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Yang saya hormati pula yang Kepala OPD yang berkesempatan hadir pada hari ini, Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diwakili oleh Kabid SDK. Selamat datang Pak. Selamat datang juga Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Kaban Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati pula Ibu Direktur Rumah Sakit Ibnu Sutowo atau yang mewakili, Kepala Rumah Sakit tingkat 4 Dr. Muhammad Nusmir, selamat datang Pak, yang mewakili. Para Ketua PC PAFI Sumatera Selatan yang pada saat ini juga hadir di tengah kita secara virtual. Kemudian saya sapa juga yang kami hormati para pemilik sarana apotik dan toko obat, para Ketua Pengurus Organisasi Profesi Kesehatan yang hari ini hadir, Ibu Ketua IBI, beserta rombongan, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ketua PPNI, selamat datang Pak. Ketua IAI saat ini juga diwakili Bapak Ketua PKMI Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diwakili, kemudian dari Patelki dan organisasi lainnya yang tidak saya ini sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga Ketua PC PAFI Oku Selatan yang berkesempatan hadir, dan tentu saja sesepuh kita yang pada hari ini juga sempat hadir, Pak Mustafa Kamal, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak henti-hentinya diberikan berkah, kesehatan, kesempatan sehingga kita pada hari ini dapat hadir dalam acara pengukuhan pengurus cabang PC PAFI Oku masa bakti 2022-2027. Sangat berbahagia Bapak Ibu yang kami hormati bahwa pengukuhan PC PAFI yang kita laksanakan pada hari ini melalui proses yang cukup panjang, diawali dengan musyawarah cabang pertama PC PAFI Oku pada tanggal 19 Desember 2021 yang lalu. Sehingga ditetapkan Ketua PC PAFI Oku terpilih untuk masa bakti 2022-2007.
Dan secara aklamasi Bapak Sekda yang kami hormati dapat kami sampaikan, saya untuk kedua kalinya dipercaya oleh teman-teman anggota PC Pavi Oku yang berjumlah 153 orang pada saat ini, bukan karena banyak kelebihan Pak, tapi mungkin teman-teman belum fokus untuk membantu teman-teman yang lainnya, jadi tetap balik bandar. Padahal harapan kita adalah regenerasi. Dan mudah-mudahan pengukuhan pada hari ini membawa semangat untuk kita semua pengurus cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia di tengah-tengah kesibukan kita. Kita diharapkan mampu dan bertanggung jawab membantu anggota untuk dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian kita, membantu pemerintah sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dan pada bulan ini juga sebetulnya Persatuan Ahli Farmasi Indonesia merayakan ke-76 usianya. Usia yang cukup tua karena kita organisasi atau salah satu organisasi tertua di Indonesia. Lahir pada tanggal 13 Februari 1946. Jadi pada masa penjajahan, teman-teman seperjuangan kita, pendahulu-pendahulu kita pada waktu itu, yang sebagian besar mengikuti pendidikan kefarmasian di Belanda, hampir banyak di Belanda, jadi kita sampai sekarang pun kenal dengan farmako Belanda ya, farmakope Belanda. Nah pada saat itulah tenaga profesi farmasi berjuang membantu mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan membantu pejuang-pejuang kita dalam pengobatan. Sehingga tentu saja kita diharapkan, terutama PC Pavi Oku, untuk dapat bergerak. Kalau dulu berjuang melawan senjata, kalau saat ini kita dituntut mengikuti perkembangan zaman, membantu melaksanakan program-program kerja, baik itu dalam meningkatkan kompetensi, meningkatkan pendidikan anggota kita, dan juga turut dalam kemitraan kita sebagai juga masyarakat dalam pelayanan pengabdian kita kepada masyarakat. Pada 5 tahun terakhir, PC Pavi Oku sudah banyak berkegiatan, Pak Sekda dan hadirin yang berbahagia. Secara berkala kita melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi, baik melalui seminar nasional, workshop, dan juga pelatihan-pelatihan dalam rangkaian pemenuhan SKP agar teman-teman kita mendapatkan STR sehingga mereka dapat tetap melaksanakan praktek kefarmasiannya. Namun selain itu juga kita sebagai bagian dari masyarakat banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi pada tahun 2017 berbarengan dengan kegiatan seminar nasional yang kita adakan di Universitas Batu Raja, kita juga mengadakan bakti sosial donor darah. Kemudian juga family gathering di Gua Putri untuk merekatkan tali silaturahmi antar anggota. Kemudian dilanjutkan tahun berikutnya, kita melaksanakan kegiatan baik itu pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, panti asuhan, dan juga teman-teman yang terkena musibah seperti angin putih beliung atau kebakaran. Dan pada saat awal pandemi COVID-19 bersama dengan PD Pavi Sumatera Selatan, kita turut membantu Satgas COVID-19 Kabupaten Oku dengan memberikan pada waktu itu masker kain. Dan juga kita bagikan ke institusi kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit yang langsung kita berikan, salah satunya adalah Rumkit tingkat 4 Dr. Muhammad Nusmir. Selanjutnya, pada tahun 2019, kita dibantu oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Badan Kesbangpol, Pak. Terima kasih. Kita telah melaksanakan sunat gratis di 2 kabupaten pada waktu itu, 2 kecamatan. 2 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Kecamatan Batu Raja Timur, dan juga Kecamatan Lubuk Raja. Demikian mungkin yang banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang kita lakukan, dan alhamdulillah ini berkat kerjasama dengan semua pihak. Dan tantangan PC Pavi Oku ke depan adalah bagaimana PC Pavi Oku dapat menjalin kemitraan. Karena kita yakin bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri, kita tidak dapat bergerak sendiri. Kalaupun selama ini kita telah menjalin kemitraan, kita akan tetap menjalin kemitraan itu secara keberlangsungan. Jadi terima kasih juga ada beberapa pihak yang sudah pernah menjalin kemitraan dengan kita seperti PT Johnson, kemudian Bank Sumsel Bubble, kemudian pada waktu kegiatan di beberapa waktu yang lalu kita juga mendapat bantuan dari PT Semen Batu Raja, dan hari ini tadi sebelum pelaksanaan pengukuhan kita telah menandatangani MOU atau bukan baru kesepakatan kesepakatan kerjasama dengan PT Pegadaian Cabang Batu Raja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam pembiayaan dan juga kesejahteraan anggota. Dan juga berkaitan nanti kita akan melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan kepada remaja, yaitu dengan penyuluhan pentingnya konsumsi FE, kemudian juga kepada ibu-ibu balita di 10 desa lokus stunting. Jadi ini juga program kita untuk membantu Dinas Kesehatan. Pak Kadin kemarin sudah kita laporkan kepada Pak Kepala Dinas bahwa kita telah mendapat angin segar dari PT Pegadaian untuk dapat menjalankan kegiatan program stunting ini sebagaimana pilar ketiga dari konvergensi stunting. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Sekda, sebelum saya akhiri sambutan ini mewakili segenap pengurus dan anggota PC Pavi Oku mengucapkan terima kasih yang terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan Bapak Bupati Ogan Komering Ulu, Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra, Bapak Sekda Oku, Bapak Ahmad Tarmizi, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Oku, sehingga dapat kegiatan pengukuhan ini dapat kita laksanakan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemilik sarana apotik dan toko obat, PT Pegadaian Indonesia Cabang Batu Raja, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Akhir kata, saya ucapkan juga selamat bertugas kepada semua teman-teman pengurus dan anggota dalam usaha mengabdi berkarya sebagai bakti profesi, penuh keikhlasan dan semangat kebersamaan untuk mendukung pengabdian terbaik untuk negeri, bagi keberhasilan pembangunan di bidang kefarmasian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan serta ridhonya bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan Dirgahayu Persatuan Ahli Farmasi Indonesia ke-76 tahun, semoga semakin maju dan semakin berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Sebelum ditutup, Pak, ada sedikit pantun. Buah duku, buah durian, buah asli Kabupaten Oku. Pengukuhan telah dilaksanakan, semoga membawa berkah bagi PC Pavi Oku. Mandi air di Sungai Ogan, berenang-renang anak kesenangan. Terima kasih para tamu undangan. Sehat selalu kami doakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu Bapak Sekda dan hadirin yang berbahagia, sebentar lagi akan kami tayangkan juga video
beberapa kegiatan kita di 5 tahun terakhir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah beberapa kegiatan PC Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku dalam rentan masa bakti tahun 2016 hingga tahun 2021. Dimulai dari tahun 2016 dengan dikukuhkannya Ketua PC Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Sesumsel masa bakti tahun 2016 hingga tahun 2021. Dan di tahun 2016 juga, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku mengikuti ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian di Kota Pagar Alam, tepatnya di SMK Farmasi Muhammadiyah. Pada tahun 2017, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku menggelar Family Gathering di objek wisata Goa Putri. Masih di tahun yang sama, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku menyelenggarakan Seminar Nasional Persatuan Ahli Farmasi Indonesia dalam tema Penanganan Alergi dan ISPA pada Anak. Di tahun 2018, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan Asania. Di tahun yang sama, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku menggelar pertemuan. Masih di tahun 2018, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku berkesempatan audiensi dengan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. Di tahun 2019, seminar sehari kembali terlaksana dengan tema Undang-Undang Ketenagakerjaan di Sektor Jasa Kesehatan tahun 2019 dan pelaksanaan Sumpah Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian yang terlaksana di Aula Kren Kemuning, Batu Raja. Dalam kegiatan lain di tahun yang sama, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku juga melaksanakan bakti sosial sunatan massal di 2 kecamatan di Kabupaten Oku, Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Batu Raja Timur. Di tahun 2019, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Oku bersama memperingati Hari Kesehatan Nasional. Di tahun 2020, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku peduli akan maraknya virus COVID-19 yang melanda Kabupaten Oku. Dalam hal ini, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan. Di tahun 2021, kembali Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku menggelar workshop dengan tema Tata Cara Pembuatan KTAN Persatuan Ahli Farmasi Indonesia secara online. Pada tahun 2021 juga, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan bakti sosial untuk korban angin puting beliung di Desa Saunaga, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan kegiatan terakhir di tahun 2021, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku mengadakan Muscap ke-1 dan workshop serba-serbi kanker serviks. Itulah kegiatan PC Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku dalam rentan masa bakti tahun 2016 hingga tahun 2021. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku bekerja mengabdi untuk profesi. Ya, kita beri aplaus yang paling meriah buat Papi Ogan Komering Ulu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Pengurus Daerah FAFI Sumatera Selatan, Bapak Zainal Arifin MM. Kepada yang terhormat kami silakan.
sambutan pengurus daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada acara pelantikan PJ Papi Oku Batu Raja 25 Februari tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Oku, yaitu Bapak Haji Ahmad Tarmizi, yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Andi Prapto Dimulyo SKM MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oku. Bapak Priyatno Darmadi MSI, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Oku. Bapak Saiful Kamal SKM MEPIT, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Oku. Bapak Kaban BNPB, Direktur RSUD Ibnu Sutowo, para pemilik sarana apotik dan toko obat, para pimpinan puskesmas, pimpinan cabang Pegadaian Batu Raja, Bapak perwakilan dari Kodim, para ketua organisasi profesi yang sempat hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu dari IBI, dari IAI, dan dari PPNI. Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti acara pelantikan pengurus cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan permohonan maaf Ketua PD Papi Sumsel, yaitu Bapak RH Agusti Johar SIMM, yang tidak dapat hadir ke sini dikarenakan pada hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau berada di Bali pada pagi tadi, dan mudah-mudahan Bapak RH Agusti bisa mengikuti secara virtual. Beliau mengutuskan kepada kami untuk hadir ke sini dalam rangka melaksanakan pelantikan pengurus cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Oku. Harapan kami, walaupun beliau tidak hadir, namun tidak mengurangi makna kegiatan kita pada siang hari ini. Beliau menitip salam hangat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Persatuan Ahli Farmasi atau disingkat PAPI adalah wadah untuk menghimpun semua tenaga yang amal bakti di bidang farmasi, didirikan pada tanggal 13 Februari tahun 1946 di Yogyakarta. Jadi termasuk organisasi profesi yang tertua di Indonesia. Pada saat ini mempunyai anggota seluruh Indonesia sekitar 200.000 orang. Kemudian PD Papi Sumsel mempunyai anggota yang terdaftar sampai saat ini 2.960 orang. Sedangkan PC Papi Oku mempunyai anggota yang terdaftar pada kami sampai saat ini 153 orang. Papi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya dan khususnya di bidang farmasi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami pengurus daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Sumsel menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Oku yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda, yaitu Bapak Haji Edward Chandra MM, yang diwakili oleh Sekda, yaitu Bapak Ahmad Tarmizi, yang telah memberikan support kepada pengurus cabang Persatuan Ahli Farmasi Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mudah-mudahan dengan dukungan dan support dari Bapak akan dapat menambah energi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Oku yang kita cintai ini. Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih juga kepada
Kepala Dinas Kesehatan, yaitu Bapak Andi Prapto Dimulyo SKMMM, Ketua Organisasi Profesi yang sempat hadir, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan support kepada PC Papi Oku, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, serta adik-adik sekalian, tentunya kami pengurus daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus PC Papi Oku masa bakti kepengurusan periode 2016-2021 yang diketuai oleh Adinda Emilia Fitriani, ahli media farmasi sarjana sains, yang mana menurut pantauan kami selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan sukses. Tepuk tangan dulu. Jadi tidak terdapat permasalahan yang berarti. Ini tidak luput dari bimbingan serta dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan semua bakti dan jasa Bapak Ibu serta adik-adik semua dapat menjadi ladang amal dan bakti pahala di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami menyampaikan selamat atas terpilih kembali Adinda Emilia Fitriani, ahli media farmasi sarjana sains sebagai Ketua PC Papi Oku dan kawan-kawan. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara dengan tanpa pamrih. Ini merupakan salah satu pengabdian terhadap profesi karena tidak ada gaji pengurus ini. Kalian harus bekerja sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan organisasi yang telah ditentukan. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga merupakan kunci dasar kita untuk bekerja dan tidak diperbolehkan bekerja yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur. Selain itu, kalian juga harus berkolaborasi dengan profesi lainnya. Tidak boleh saling menjatuhkan profesi lainnya. Karena tanpa kerjasama tidak mungkin akan tercapai derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten Oku yang kita cintai ini. Demikianlah sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan PLH Bupati Ogan Komering Ulu yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Tarmizi, kami silakan. Itu berapa desibel? Tapi analoginya yang salah ya. Ya Pak Ustadz.
Kalau ketuanya laki-laki papi ya, kalau wanita tetap papi tetap ya. Tidak boleh dirubah, nanti dirubah di Oku ini. Jadi mami dia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PD Papi Sumatera Selatan, Bapak RA Agus Cik Johar MM, yang mungkin masih hadir via Zoom. Selamat sore Pak Cik Johar yang kami hormati. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris PD Papi Sumsel, Pak Zainal Arifin MM yang hadir langsung, Ketua PD Papi Oku yang baru terpilih kembali, Ibu Emilia Fitriani SSI. Mohon maaf tadi Bu, mungkin ditunggu di sini. Undangan saya jam 2. Langsung pelantikan. Jadi tadi sudah separuh makan di jalan tadi, baru ditelepon oleh protokol katanya ditunggu. Nah, kata kita sedang separuh jalan, gulai-gulai tempoyak belum. Tak ninggal kenya sayang. Kalau dikasih tahu dari kemarin mungkin Jumatan di dekat sini saja tadi. Langsung habis Jumat kita kumpul di sini. Ini mohon maaf agak telat tadi. Yang saya hormati Kepala OPD yang hadir pada hari ini, Kepala Dinsos, Kepala Diskominfo, kemudian dari Kesbangpol, lalu dari Dinas Kesehatan hadir. Oh, ada dari Kodim Unsur Musbida kita. Oh, Rumkit, dari Rumkit ya. Dan rumah sakit yang lainnya yang hadir. Ketua-ketua organisasi profesi. Ada 3 organisasi profesi tadi yang hadir, tapi saya kurang hafal selain dari bidan, ya. Karena sering ke ruangan saya. Yang lain saya tunggu. Kalau ahli bidan, organisasi profesi bidan, itu satu-satunya organisasi yang saya tidak bisa jadi ketuanya. Saya ini 16 organisasi saya pimpin di Oku ini. IPSI, ICMI, Pramuka, PGRI, Korpri, apa lagi? FKUB, ya. Dan 16. Pas saya lihat satu-satu yang tidak bisa ikut lagi tidak bisa kita. Kalau ikut berubah dia organisasinya, bukan ahli bidan, bidin jadi. Kemudian para pengurus yang baru dilantik, serta seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini yang sama saya hormati. Saya tadi bertanya dengan Pak Zainal Arifin, lambang Papi itu ada gambar ular dengan gambar mangkok. Ya. Filosofinya itu minum obat itu ada takarannya katanya. Kalau lebih takarannya
itu bisa jadi bisa mati gitu. Nah, benar itu Pak ya? Nah, itu artinya Pak. Dari dulu saya mau tanya itu, ngapa lambangnya ular ini? Ada ular, ada mangkok. Nah, ular itu berbisa. Kalau lebih racikannya, itu akan menimbulkan kematian bagi yang ini. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan yang sangat-sangat penting sekali dalam upaya kita menyehatkan masyarakat khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Seyogyanya Bapak Bupati yang akan hadir langsung. Karena beliau sedang tidak berada di tempat, ada kegiatan yang dilaksanakan di Palembang, sekaligus beliau menyiapkan kedatangan 3 menteri. Jadi Pak Zainal bukan dikesampingkan kegiatan ini karena hari Minggu nanti ada 2 menteri dan 1 di atas menteri dikit. Ya. Yang satunya ketua KPK. Jadi menteri PU, kemudian menteri Perhubungan dan ketua KPK yang akan berkunjung ke Muara Jaya, kabupaten kita ini. Ditambah gubernur. Nah makanya tadi saya dapat telepon dari Pak Bupati untuk menyiapkan sarana prasarananya terutama mobil. Mobil saja kita menyiapkan 4 mobil yang protokolernya harus sama. 4 LC semua. Kalau boleh mobil saya ya tidak jadi masalah pakai mobil saya. Ini nak pakai LC ini. Pak Saiful mobil apa Pak Saiful? Innova. Kalau LC minjam mobil Pak Saiful. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan ini sangat penting bagi kita, terutama di bidang kesehatan. Farmasi ini dalam katakan 10 tahun yang lalu ini merupakan orang-orang langka. Saya tahunya di farmasi ini kalau tidak salah di ITB atau di UGM cuma ada 1 ya. Dulu ya. Apa di UI? ITB rasanya. ITB. Lainnya belum. Nah, waktu saya mau masuk itu pengen juga milih farmasi. Karena kapan kita lulus cepat sekali kerjanya. Nah sekarang lah sudah banyak mungkin di Provinsi Sumsel, di Unsri mungkin sudah ada di ini. Lalu dulu langka sekali. Tenaga yang sampai sekarang pun cukup menjadi rebutan. Nah oleh karena itu bersyukur bagi Bapak Ibu yang berada di farmasi, ada 153 ya, di OKU ini. Nah, yang terdaftar. Nah itu saya yakin jadi rebutan bagi apotek, rumah sakit, dan tempat-tempat kesehatan yang ada di OKU ini. Oleh karenanya, atas nama pemerintah Kabupaten Oku, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kiprahnya selama ini dan yang jelas selamat atas pelantikannya pada tahun ini sampai tahun 2027, 5 tahun ya. Silakanlah berkiprah di Oku ini dengan maksimal. Apalah artinya tempat-tempat pelayanan kesehatan itu kalau tidak ada Bapak dan Ibu selaku ahli farmasi. Kalau
Kita ini ahli mesin, Pak. Nyampur obat masing-masing. Acak meninggal galau. Seperti yang gambarnya tadi. Kalau salah obat, ya jadi bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia merupakan organisasi profesi yang mewadahi para sarjana farmasi yang bertugas sebagai bagian dari unsur pelayanan bidang kesehatan yang didirikan dengan tujuan untuk menunjang pelayanan medis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian, serta mendorong peningkatan derajat kesehatan melalui bidang farmasi dan obat-obatan. Selama ini organisasi PAPI sudah banyak berkiprah dalam pembangunan kesehatan dan berkontribusi dalam kemajuan teknologi ilmu farmasi. Dan saya percaya PAPI Kabupaten Oku periode 2022-2027 senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menunjang sepenuhnya layanan kesehatan yang berkualitas baik melalui bidang kefarmasian. Selain itu, keberadaan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia sangat strategis dalam menyamakan persepsi dan komitmen pengabdian para tenaga medis dan para medis, serta mensinergikan perwujudan secara nyata etika profesi bidang kesehatan dalam menjalankan tugas. Hadirin yang saya hormati, kepada pengurus Persatuan Ahli Farmasi Kabupaten Oku, saya berharap segera laksanakan misi organisasi kefarmasian ini. Tingkatkan peran serta aktif profesi ahli farmasi agar lebih memaksimalkan pengabdian. Jalinlah keharmonisan dengan mitra kerja seperti dokter, perawat, bidan, nutrisionis, fisioterapis, sarjana kesehatan masyarakat, dan sarjana kesehatan lainnya. Tingkatkan kompetensi diri, bekerjalah dengan penuh dedikasi yang menjunjung tinggi etika profesi. Akhir kata saya ucapkan selamat berkreasi, selamat bertugas, dan selamat mengabdi kepada segenap keluarga besar pengurus Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Kabupaten Oku. Segera bekerja keras melakukan program nyata untuk mewujudkan visi dan misi wadah organisasi ahli farmasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, terus memberikan perlindungan dan petunjuknya dalam pengabdian kita semua bagi kemajuan daerah, bangsa, dan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLH Bupati Ogan Komering Ulu tertanda Dr. Andes Haji Edar Chandra MH. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi sambutan tertulis dari Pak Bupati. Sekali lagi salam dari beliau karena tidak dapat hadir langsung. Yang jelas kami sangat bangga dengan profesi ini, profesi yang cukup langka, yang betul-betul sangat dibutuhkan bagi bangsa dan negara kita, apalagi pada masa pandemi COVID ini. Ya. Racikan-racikannya itu kan farmasi ya yang meraciknya, obat-obat itu ya, Pak Saiful ya, ahli yang meracik-racik obat itu. Kalau zaman COVID dulu saya sudah pernah kena COVID, Pak. Gelar saya ini ada 84, salah satunya LC. Lulusan COVID. Ya. Waktu itu banyak yang nyarankan minum sungkai itu. Tahu kalau bahasa kita, tahu sungkai. Direbus, ya. Pas saya mau minum, dimarahi oleh anak saya yang dokter. Ini enggak usahlah minum obat-obat seperti ini, Pak, katanya. Minum obat itu obat yang diracik oleh orang-orang farmasi, katanya. Yang ada jurnalnya.
minum obat takut sungkai ini katanya, kalau logikanya memang dulu untuk uang nurunkan panas. Bisa nurunkan panas kalau antivirus, kati-kati urusan ini katanya. Benar Bu ya? Ada kati hubungannya dengan antivirus. Takut sungkai. Kalau nurun ke panas mungkin katanya. Nah, tapi untuk apa minum apa namanya takut sungkai? Obat menurunkan panas itu sudah ada sekarang ini. Apa? Paracetamol. Paracetamol banyak di apotek katanya. Takut sungkai ini diminum oleh zaman Gajah Mada dulu. Kata anak saya. Zaman Gajah Mada, zaman ini tuanku Imam Bonjol katanya belum ada paracetamol waktu itu. Raciklah itu, minum, turun panas katanya. Nah langsung kubuang kalau seluruh. Dibawa ke hampir sepohon oleh ada ponakan dari dusun. Pohonnya itu tebangnya. Nah itulah kalau kita ini. Rupanya benar. Harus yang diminum itu yang diracik oleh para ahli farmasi ini. Obat antivirusnya memang ada obat antivirus. Ya. Makan berapa kali? Ada yang 8 biji sehari itu. Nah, sembuh Pak. Padahal saya dulu sudah kritis. Kalau minum takut sungkai itu mati aja. Yakin tidak ketemu kita. Ya. Ini tolong ini di apa nama Pak Ustadz sampaikan dengan masyarakat jangan ini. Katanya kalau nurunkan panas Pak, saya setuju Pak kalau nurunkan panas. Nurunkan panas anak. Tapi zaman Erlangga, zaman membonjol dulu itu. Kalau sekarang ini untuk apa minum itu? Minum paracetamol langsung. Nah, sembuh katanya panas. Nah itulah Pak pengalaman saya waktu kena virus corona dulu. Obat itulah. Banyak-banyak makan obat kita. Siapa yang tidak galak makan obat mati dia. Ya, ya memang ajal juga ya Pak ya. Ya memang ajal. Jadi saya belak-belakan saja. Saya stop semua. Obat tradisional, obat ini herbal apa ya semua yang itu terus terang saya stop. Langsung yakin saja dengan obat-obat yang dari apotek itu. Sembuh. Dengan saturasi sudah sampai 80. Hampir kan? Nah, sudah hampir game over waktu itu ya. Kalau orang main apa namanya? Main game itu sudah game over itu. Kalau 80. Napas sudah tinggal di sini lagi. Nah, alhamdulillah sekarang tambah lebat jenggot setelah sakit kemarin Pak. Tambah lebat. Kira enggak tumbuh lagi. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi Pak Jainal ya dari Palembang serta siapa sesepuhnya tadi? Pak Mustafa Kamal, bukan Mustafa Kamal Jambak bukan. Mustafa Kamal ya. Pak Jainal Arifin dan Pak Mustafa. Terima kasih sekali. Inilah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kalau belum mau pulang, silakan nginap lagi di rumah kabupaten ini. Besok kalau mau jalan-jalan, Pak, ajak jalan-jalan ke Gua Putri. Gua Putri itu gua yang paling bagus di dunia. Sudah kita ekspos ke negara Eropa. Sudah kenal semua orang di Eropa sana. Mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Nasrun minallah wa tunqarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sekretaris PD PAPI Sumatera Selatan, PJ PAPI Kabupaten Ogan Komering Ulu, beserta organisasi perangkat daerah Kabupaten Ogan dan juga seluruh pengurus PAPI Ogan Komering Ulu yang telah dilantik untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Rumkit juga kami persilakan dari Rumkit. Dan sekali lagi kami himbau untuk sesi foto bersamanya, mohon izin Bapak Ibu untuk tetap menggunakan masker selama sesi foto bersama. Ya, seluruh pengurus PAPI Ogan Komering Ulu yang telah dilantik kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Ya, seluruh pandangan silakan ke depan. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.